Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 Mei 2024, hari Rabu ya. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Hari ini akan ada data terkait dengan 5-year auction atau lelang surat utang teman-teman dari pemerintah Amerika Serikat untuk jangka waktu 5 tahun ya. Jadi ya ini merupakan sebuah berita juga terkait dengan planning dari US Treasury ya untuk melakukan buyback sekitar berapa nih 2 miliar US dollar ya, 2 miliar US dollar akan di buyback teman-teman, mulai dari 29 sampai bulan Juni nanti. 29 Mei ini sampai bulan Juli. Dan aksi buyback ini tentu saja akan meningkatkan likuiditas untuk market teman-teman. Jadi ini berita yang terbilang bagus karena semakin lama akan semakin ada lebih banyak peredaran uang. Jadi ini dilakukan untuk stimulus ya, supaya kebijakan ini diluncurkan pada periode surplus anggaran yang akan memberikan para pejabat kemewahan untuk memensiunkan sejumlah surat utang berharga yang beredar dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi intinya akan lebih banyak uang yang beredar di market. Ini merupakan salah satu berita yang terbilang positif ke depannya untuk market saham ya, komoditi ataupun market kripto juga. Jadi ini akan sangat-sangat bertahap, teman-teman. Itu dari berita hari ini. Kemudian member FOMC Dali akan speech ya. Di perdagangan besok itu ada data yang sangat-sangat penting, teman-teman. Ada jobless claim, kemudian core PCE prices ya, dilanjutkan dengan 2 hari berikutnya. Itu juga akan ada data soal inflasi. Jadi mulai dari hari ini sampai bulan depan ya, itu siap-siap dengan volatilitas yang lebih ekstrim untuk market, teman-teman. Kemudian di perdagangan kemarin, London Stock Exchange sudah melisting produk ETP ya. ETP ini kurang lebih mirip seperti ETF, teman-teman. Di mana produk yang ditawarkan kemarin oleh London Stock Exchange itu bisa dibilang ya, ini dari Wisdom Tree dan 21 Share tentang produk trading mereka. Ya, dan ini merupakan salah satu berita yang sebenarnya juga positif untuk market. Jadi ada Bitcoin ETP dan juga Ether ETP yang sudah bisa diperdagangkan. Itu dari berita yang lain datang dari Mt. Gox. Kemarin ada berita terkait dengan jumlah transaksi yang terjadi pada Mt. Gox dengan jumlah nominal yang sangat-sangat besar. Dan ini bikin kecemasan pada market ya. Kita juga udah sempat posting kemarin, memang ada pergerakan sekitar 9 miliar US dollar yang dipindahkan dari dompet Mt. Gox ke beberapa wallet, unknown wallet, teman-teman. Jadi ini mengindikasikan memang sudah terjadi distribusi yang dilakukan oleh exchange Mt. Gox kepada para investor yang sempat mengalami kerugian di exchange tersebut. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih dari beritanya, mereka belum melakukan penjualan untuk Bitcoin mereka, tapi memang distribusi Bitcoin dan Bitcoin Cash yang dilakukan itu bikin kecemasan pada market. Jangan-jangan ini mereka habis distribusi, mereka jualan. Jadi kurang lebih seperti itu ya kondisi dari market saat ini, teman-teman. Kemudian berita yang lain datang dari Asset Flow, yang mana di perdagangan kemarin itu mengalami inflow yang kembali terjadi pada beberapa produk, khususnya dari Bitcoin ETF. Grayscale masih dalam posisi outflow. Kemudian ada BlackRock, Fidelity, 21 Shares dari ARK Invest itu mengalami surplus. Artinya ada akumulasi inflow yang masuk. Itu sih, ini berita yang juga bagus. Kemudian George Soros update dia punya dia punya stock portfolio. Kalau kita lihat dari berita terbaru, George Soros ini dikabarkan
punya beberapa aset ya, seperti asetnya MicroStrategy. Ini merupakan salah satu berita yang mana sangat penting karena MicroStrategy diketahui itu invest di banyak sekali Bitcoin. Jadi Michael Saylor itu punya Bitcoin dan ternyata dari dari George Soros sendiri juga sudah punya sahamnya. MSTR ya nama kodenya. Itu George Soros legend ya, trader legendaris. Kemudian dari berita yang lain, ini dari Gala datang untuk mengumumkan bahwa mereka kemarin kan sempat kena hack teman-teman. Dan dikabarkan recover sudah mereka lakukan ya. Peretas baru ini sudah melakukan recover untuk dana yang mereka curi teman-teman, dan ini tentunya merupakan sebuah berita positif untuk Gala. Lagi-lagi Gala kena hack. Udah beberapa kali memang jaringan ini itu kena masalah teman-teman terhadap serangan hacker. Kemudian dari berita yang lain datang dari Donald Trump yang janjikan dukungan penuh untuk kripto jika terpilih lagi. Donald Trump ini juga disebutkan itu bakalan mencegah terjadinya CBDC, Central Bank Digital Currency, yang memang ini dicanangkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk tetap update ya terhadap fiat money yang ditokenisasi atau yang dimasukkan ke dalam blockchain. Itu jadi dari pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Joe Biden saat ini itu tidak pro terhadap kripto, di mana kripto dianggap sebagai salah satu mata uang yang tidak ada harganya teman-teman. Dan ini didukung juga dengan beberapa orang-orang di belakang dari mereka seperti Elizabeth Warren ya, dan mereka lebih mendukung adanya CBDC itu. CBDC ya ujung-ujungnya fiat lagi teman-teman. Nah, dari Donald Trump itu berada di pihak oposisi dan tentu saja ini merupakan sebuah pertarungan yang bakalan sangat-sangat sengit yang kita bisa nantikan nanti. Kemudian dari berita yang lain datang dari AAV. AAV dikabarkan akan siap meluncurkan produk AAV Volume 4 Protocol. Jadi ini adalah pengembangan dari project DeFi ekosistem yang mereka akan buat, dan AAV berencana menjadi layer kedua terbesar di Ethereum dengan total market valuasi sekitar 20 miliar US dollar. Ini berita yang bisa dibilang sangat-sangat bagus untuk AAV Network. Itu layer 2 ya. Jadi target dari AAV tentu saja mengembangkan ekosistem mereka lebih besar lagi dari hari ini. Lalu gimana kondisi dari market khususnya Bitcoin? Kemarin indeks dolar mengalami sedikit kenaikan tipis tapi nggak signifikan. Terus juga ada gold yang mengalami kenaikan. S&P 500 sedikit naik. Ya, sementara dari Bitcoin sendiri, Bitcoin turun ya sekitar 1,47% disertai dengan BTC dominance yang turun. Beberapa altcoin kayak Ethereum, kemudian Doge, Litecoin ya itu mengalami proses penurunan. Sementara Celestia itu running up teman-teman. Jadi Celestia ini udah cukup lama turun ya, dan sekarang dia sepertinya udah mulai sedikit recover dengan volume perdagangan yang naik, disertai juga dengan smart money yang sangat-sangat bagus di Celestia. Semoga masih bisa running up. Manta juga yang merupakan salah satu produk atau project ya yang kurang lebih mirip dengan Celestia teman-teman, yang mana dia menggunakan tagline modular blockchain ya, itu juga mengalami kenaikan meskipun kenaikannya belum setinggi Celestia, namun Manta ini udah mulai menunjukkan indikasi yang positif juga untuk pergerakannya. AAV ada berita bagus, ternyata kemarin sempat koreksi di level 115, sekarang ongoing untuk lanjut koreksi lagi. Toncoin masih sideways, kemudian ada Ondo Finance yang masih dalam proses penguatan. Oke, overall sih market crypto ada yang merah, ada yang positif, tapi so far kita melihat ini sebuah indikasi yang bagus untuk market. Ya, semoga di fase-fase seperti ini adalah fase yang terbaik untuk melakukan akumulasi beli lagi. Teman-teman, kalau kita perhatikan sih dari beberapa pergerakan memang cenderung masih cukup strong untuk Bitcoin. Bitcoin belum menunjukkan indikasi yang signifikan apakah dia bakalan lanjut turun atau naik, karena kalau kita lihat dari segi pergerakan harga dia masih cukup stabil di kisaran level 60
8 ribuan sampai 69.000. Jadi dalam beberapa hari Bitcoin cuma bergerak di level-level tersebut. Untuk target, Bitcoin masih bergerak dalam triangle, teman-teman. Kalau dari saya sih nunggu dia memberikan keputusan atau indikasi apakah bakalan breakout atau breakdown. Ya itu sih. Dan kalau kita perhatikan dari smart money-nya juga, ya pergerakan Bitcoin sebenarnya mengalami penurunan smart money dari bulan Maret kemarin. Dari Mei, ya kayaknya bulan Mei ini agak gimana gitu memang teman-teman. Tapi secara historical, ini masih bakalan lanjut ya proses akumulasi yang berpeluang terjadi sampai beberapa bulan ke depan. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang belum serok barang, yang menantikan momentum, ya ini adalah momentum yang cukup baik sih sebenarnya. Jadi paling gitu aja buat update beberapa koin dan juga Bitcoin hari ini ya. Kita dilihat dari beberapa data makroekonomi, beberapa bagus, cuman kalau kita lihat dari technical, sebenarnya Bitcoin sebenarnya belum terlalu interesting karena belum memberikan sebuah indikasi kemana arah pergerakan berikutnya. Oke, tetap waspada, tetap invest dengan kepala dingin teman-teman, jangan FOMO. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join ya dan mendapatkan informasi-informasi terupdate, bisa langsung join dan linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.